warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pemeriksaan manajemen dengan tema Sistem Informasi dan Teknologi Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Anini Puspita Dewi. Saya Izan Nurlisti. Saya Julius Regina Amara. Saya Novia Rahma Suryadi. Kegiatan observasi kali ini kita ada di perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk yang ada di Palikanci, Ciperna. Oke, langsung saja kita ke wawancara. Bentuk sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang sudah diterapkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Jawabannya saya pasti sudah, karena sesuai visi dan misi perusahaan kita kan juga ada tata nilai budaya ya, namanya kalau di BUMN itu semua sama, akhlak. Terus implementasinya kayak apa ya? Kayak tadi di dalam akhlak itu kita salah satunya adalah ada petunjuk beberapa beberapa penjelasan apa yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan gitu. Dan tentunya yang boleh dikerjakan dan yang tidak dikerjakan itu disesuaikan dengan kegiatan perusahaan kita, dan juga di dalam implementasinya tentunya kita selalu beradaptasi dengan teknologi informasi sekarang. Nah, misalkan kalau di kita itu untuk sistem informasi manajemen sumber daya manusia itu kita udah ada namanya Jemklik ya. Nah, ini kita ada nih aplikasi kita. Dari kita mulai absen, kita udah bisa absen di mana aja. Terus klik pakai username atau password. Ini salah satu bentuk sistem informasi MSDM kita, itu udah pakai aplikasi namanya Jemklik, Jasa Marga Klik. Jadi masing-masing karyawan tuh punya password, punya username atau password, akunnya. Kalau beranda ini ada, kalau paling atas tuh ada JMPD, ini Jasa Marga Performa Development. Jadi ini adalah salah satu aplikasi dari Jemklik yang di dalamnya itu membangun performa karyawan. JMPD ya, Jasa Marga Performance Development. Nah, kamu Performance Development translate sendiri nanti di Google Translate. Pembelajaran kita boleh nih, JMPD apa aja tuh? Penilaian. Jadi karyawan itu diharuskan membuat masing-masing karyawan tuh work block. Istilahnya work block itu item-item kayak job disk gitu, job description. Saya job disknya apa, sebagai jabatan saya sebagai apa, misalnya di sini kepala bagian keuangan administrasi, saya job disknya apa, work blocknya apa, itu ada di sini. Jadi semua udah terintegrasi satu. Ini Jemklik. Sudah berapa lama Pak memakai aplikasi? Wow, udah hampir berapa tahun, 5 tahun lebih lah. Terus pembelajaran, kita juga selain pengembangan karyawan, JMPD itu pengembangan karyawan, ada juga pembelajaran. Biasanya pembelajaran itu dilakukan kapan, Pak? Sebisanya kita.
Kalau sekarang kan normalnya dulu kalau pembelajaran kan misalnya jadwalnya hari ini sampai hari ini dari jam sekian sampai jam sekian harus bertempat di sana gitu. Oh ini enggak, kita di sini kalau misalnya kita pekerjaan bisa ditunda, lagi ada pembelajaran kita ikut aja, lihat di sini kan ini juga bisa buka di laptop. Itu. Jadi Jemklik itu semua kegiatan karyawan ada di sini. Mau ngapain aja ada di sini. Terus kita absen ini presensi itu. Jadi kalau kita dimanapun kita bisa absen. Tantangan terbesarnya di dalam pengembangan sumber daya manusia ya itu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sendiri gitu. Nah misalnya kalau beberapa tahun yang lalu tuh Jasa Marga komposisi perusahaannya secara perusahaan Jasa Marga tuh misalkan ya yang lulusan SMA sekian persen paling banyak gitu loh, persentasenya paling banyak dibanding yang lulusan S1. Jadi beberapa puluh, misalkan lah tahu 10 tahun yang lalu Jasa Marga tuh lulusan SMA-nya persentasenya paling banyak. Ada juga yang lulusan SMP, ada juga yang lulusan S1. Tapi S1 ini paling kecil persentasenya. Nah sekarang kita udah mengembangkan karena sesuai dengan tadi tuntutan zaman, tuntutan perusahaan yang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi butuhkanlah sumber daya manusia yang kompeten. Akhirnya S1-nya sekarang paling banyak. Nah, apakah sistem informasi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Pasti. Nah, sistem informasi sumber daya manusia tadi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karena satu tadi ya contohnya kalau kita tadi menggunakan Jemklik aja, itu kan secara mendidik kita untuk tadi satu disiplin ya, absen dimanapun tempat kita harus absen. Apakah terdapat kendala dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas? Tidak, karena kita memang setiap tahun tuh selalu merekrut sumber daya manusia. Sekarang udah gampang. Dan yang kedua faktanya sih di kita ya banyak yang daftar mau masuk ke Jasa Marga. Cuma yang diterima ya sedikit. Karena kan gini, zaman sekarang tuh perusahaan-perusahaan tuh udah nggak banyak menerima karyawan-karyawan yang karena dianggapnya gini loh, kalau dulu 2 pekerjaan tuh dikerjakan oleh 2 orang, kalau sekarang dengan adanya teknologi 2 pekerjaan dikerjakan 1 orang. Saya selain menjadi kabak keuangan dan administrasi di sini, saya juga menjadi kabak keuangan yang Jasa Marga di Semarang. Bukan 2, jadi kalaupun saya ada keperluan misalnya rutinnya saya dalam seminggu 2 hari di sini, 3 hari di sana. Tetapi kalau misalnya di sini ada keperluan harus hadir offline, ya saya di sini. Tapi bisa mengerjakan pekerjaan yang di sana, gitu. Internet ada, link Zoom ada, gitu udah. Aplikasi ada, gitu udah nggak ada hambatan. Makanya tidak dibutuhkan sumber daya manusia atau karyawan yang banyak. Kalau memang dia bisa mengerjakan 3 pekerjaan oleh 1 orang, ya kenapa tidak? Dan semua itu kan kayak begitu tuh hampir di sebuah perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang udah maju, yang udah bagus-bagus kayak Astra, gitu. Enggak di cabang Cirebon 1, di Semarang 1, di Tegal 1, enggak. Kalau memang bisa dikerjakan, efisiensi ya. Apa metode yang dilakukan perusahaan Jasa Marga dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif? Kalau bicara tadi dari awal kan perekrutan, saya udah ceritakan ya, kita merekrut lewat tadi, terus dites segala macam bla bla bla. Tentunya syarat-syaratnya ada syarat akademik, ada syarat yang utama adalah syarat akademik dulu, terus melakukan tes ya. Entah itu tes psikologi termasuk ya, tes IQ ya. Pernah tes IQ nggak? Nah,
untuk mengetahui IQ kita, sama minat kita terhadap pekerjaan itu atau itu kemana arahnya. Kayak zaman sekarang kan kalau nggak salah SMA kelas 1 aja baru masuk dia udah tes IQ kan untuk penjurusan. Terus apa lagi melakukan pengelolaan bahasa. Nah, pengelolaannya tadi melalui ada di Jamboree kan ada pembelajaran juga, pelatihan segala macam. Keseringan sekarang kita pelatihan tuh online. Jadi di pusat itu kalau ada pelatihan, dia di pusat aja ya, satu tempat gitu, satu ruangan, ada instrukturnya, ada ini. Nanti ke karyawan-karyawan yang lain yang di Indonesia, di Cirebon, di Semarang, dia lewat Zoom. Kita masuk Zoom aja udah. Kan efektif kan, efisien. Nggak perlu kita kesana ongkos lagi kan. Efektif nih kan. Ya bilang aja kalau menurut ini dari dalam hal sosialisasi dan pembelajaran terhadap karyawan, kita sudah menggunakan teknologi yang efektif tadi melalui online. Apa saja yang menjadi kendala penerapan sistem informasi? Kayak ini sama dengan yang tadi, tantangan ya. Kayaknya sih nggak ada kendala, udah nggak ada ini. Bagaimana cara HRD dalam mengembangkan sumber daya manusia? Nah itu ada tadi tuh di Jamklik semua tuh. Apa yang menjadi tanah? Artinya gini, Jamklik itu media sarana kita hubungan antara perusahaan sama karyawan. Tapi kalau ingin mengetahui segala sesuatunya tentang Jasa Marga, ya kamu masuk websitenya Jasa Marga aja di Chrome atau di Google. Nanti udah diarahin ke sana. Apa yang sering terjadi pada SDM di PT Jasa Marga? Yang sering terjadi ya perekrutan paling. Karena kan kita masa-masa sekarang ini karyawan-karyawan yang udah lama tuh udah menjelang masa pensiun, jadi ya perekrutan tuh hampir mungkin 3 bulan sekali ada perekrutan. Apakah PT Jasa Marga terdapat teknologi sendiri untuk mengelola informasi? Oh, ada. Jamklik tadi satu ya. Kemudian kita tuh sebenarnya dikasih laptop juga, walaupun dia mungkin kapasitas datanya nampungnya gede. Apa tuh data itu disebut? RAM ya, memorinya gede. Tetapi kita diberikan juga tempat menyimpan data yang di cloud, OneDrive. Nah, kita tuh udah punya, satu karyawan punya satu akun yang di dalamnya diberikan fasilitas penyimpanan data OneDrive. Jadi OneDrive tuh ya datanya di sana lah, di awang-awang gitu ya. Tidak berbentuk hard disk kayak CPU atau berbentuk laptop sini enggak. Saya misalnya punya kapasitas 5 tera gitu ya. Jadi kalau saya kerja di mana aja, misalkan saya nggak bawa laptop lah, karena bawa ini, itu saya bisa buka file itu di sini. Asal tadi ada kuota, ada wifi, dan data saya ada di OneDrive. Itu Sudah diupload di OneDrive ya? Iya, jadi OneDrive itu kan upload setiap hari perubahan data. Jadi bisa di mana aja. Jadi masing-masing ini udah ada OneDrive, nggak perlu flash disk, nggak perlu external disk gitu, nggak perlu laptop sih ya nggak apa-apa lah buat gitu. Tapi kan dia mungkin sedikit kapasitas terbatas ya tempat penyimpanan datanya. Tapi kalau OneDrive kan terbatas juga, tapi kebetulan setiap karyawan Jasa Marga dikasih 5 tera. Mungkin kalau untuk ukuran tera itu berapa kali lipatnya megabyte lah. Megabyte kan sejuta ya. 1 byte, gigabyte, megabyte. Nah, tera ya. Tera itu sejuta kali 5 juta. Ya apalah, nggak tahu lah. Pokoknya 5 tera, gede banget. Jadi semuanya sudah diberikan. Kalau di Jasa Marga, alhamdulillah dari sistem informasi,
manajemen sumber daya manusia, dan kita sudah berbasis teknologi lah, karena udah nggak ada yang offline. Kayak saya misalnya ke kantor pusat Jasa Marga tuh udah hampir berapa tahun, udah 3 tahun nggak makan. Jadi kalau apa-apa udah di sini aja, pakai handphone, pakai laptop. Mau saya berada di mana, di laut, lagi piknik di pantai, kerjain bisa, nggak terbatas. Zaman sekarang udah harus begitu. Ya. Makanya kalau kamu tuh laptop pegang, kalau bisa dieksplor tuh semuanya. Eksplor tuh maksudnya pelajari semua, khususnya yang tadi 3 saya bilang. Kalau untuk dunia kerja di kantoran, Excel, Word, sama PowerPoint. Itu aja sih. Ya. Sekian jalan observasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.